Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan kami, kelompok 1 yang beranggotakan Dea Fajrina Al-Amin, Gusti Ananda Chandra Wijaya, Kartika Putri, Mega Eliana, Muhammad Alfianur, Niputu Devi Puspayanti, Oktaverina Khairinisa Rahman, dan juga Selvia Fitri Irani. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai anatomi dan fisiologi dari salah satu organ sistem perkemihan, yaitu ginjal. Untuk tahu lebih lanjut, yuk kita bahas sekarang, dimulai dari pengertian ginjal yang akan dibahas oleh Selvia. Selamat menyaksikan. Pengertian sistem perkemihan atau bisa juga disebut ginjal. Menurut Tortora dan Derrickson tahun 2011, ginjal merupakan suatu organ yang terletak pada retroperitoneal pada dinding abdomen di kanan dan kiri kolumna vertebralis setinggi vertebrata T12 hingga L3. Ginjal kanan terletak lebih rendah dari yang kiri karena besarnya lobus hepar. Ginjal dibungkus oleh 3 lapisan jaringan. Jaringan yang terdalam adalah capsula renalis, jaringan pada lapisan kedua adalah adiposa, dan jaringan terluar adalah fascia renal. Ketiga lapisan jaringan ini memiliki fungsi sebagai pelindung dari trauma dan memfikasi ginjal. Ginjal memiliki korteks ginjal di bagian luar yang berwarna coklat gelap. Korteks ginjal mengandung jutaan alat penyaring yang disebut nefron. Setiap nefron terdiri dari glomerulus dan tubulus. Medula ginjal terdiri dari beberapa massa. Massa triangular disebut piramida ginjal dengan basis menghadap korteks dan bagian apeks yang menonjol ke medial. Piramida ginjal berfungsi untuk mengumpulkan hasil ekskresi, kemudian disalurkan ke tubulus collectivus menuju pelvis ginjal. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagaimana struktur yang dimiliki oleh ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal ini terletak di kanan dan kiri tulang belakang, di bawah hati dan juga limpa. Di bagian atas ginjal atau superior, terdapat kelenjar adrenal. Ginjal sendiri bersifat retroperitoneal, yang berarti terletak di belakang peritonum yang melapisi rongga abdomen. Sebagian dari bagian atas ginjal terlindungi oleh iga ke-11 dan 12. Kedua ginjal dibungkus oleh 2 lapisan lemak. Sekarang kita masuk ke korteks ginjal. Korteks ini merupakan bagian terluar dari ginjal yang umumnya dikelilingi oleh kapsul renal dan lapisan lemak yang berfungsi melindungi struktur dalam organ dari kerusakan. Di bagian korteks ini juga terdapat pembuluh-pembuluh darah ginjal. Korteks juga berfungsi untuk menghasilkan sebuah hormon yang bernama eritropoietin yang berperan dalam pembentukan sel darah merah baru. Lalu ada medula ginjal. Medula adalah jaringan ginjal yang halus, terdiri dari lengkung Henle serta piramida renal, yaitu struktur kecil yang berisi nefron dan tubulus. Tubulus inilah yang nantinya berfungsi mengangkut cairan yang masuk dan mengeluarkan urin dari ginjal. Yang terakhir dari struktur ginjal adalah pelvis ginjal. Pelvis ginjal adalah ruang berbentuk corong dan terletak di bagian paling dalam dari renal. Bagian ginjal yang satu ini berfungsi sebagai jalur untuk cairan dalam perjalanan ke kandung kemih. Bagian-bagian sistem perkemihan. Pada bagian ini ada 2 bagian loh. Yang pertama ginjal dan yang kedua nefron. Setiap nefron terdiri atas kumpulan kapiler yang disebut glomerulus yang akan memfiltrasi sejumlah besar cairan dan darah. Lalu tubulus panjang tempat cairan hasil filtrasi diubah menjadi urin dalam perjalanan menuju pelvis ginjal. Selanjutnya adalah proses dalam anatomi dan fisiologi sistem perkemihan. Ginjal
mengeluarkan urea dari darah melalui nefron. Urea akan membentuk urin saat melalui nefron dan menuju tubulus. Urin yang dibawa di ginjal akan dialirkan menuju saluran kemih atau ureter. Vesika urinaria adalah tempat menampung sementara urin sebelum ke uretra. Urin yang telah diproduksi oleh ginjal dan dipindahkan dari ureter dan kandung kemih pada akhirnya akan dikeluarkan melalui uretra. Sebelum mengetahui fungsi ginjal lebih jauh, mari kita mengenal ginjal kita terlebih dahulu. Ginjal merupakan salah satu organ vital. Tetapi, terkadang kita tidak menyadari betapa pentingnya peranan ginjal untuk menjaga tubuh agar tetap sehat. Manusia memiliki 2 buah ginjal. Ginjal berukuran sekitar 10-13 cm atau seukuran kepalan tangan dan berbentuk seperti kacang merah. Banyak orang menyangka ginjal terletak di pinggang, tetapi ternyata ginjal terletak pada bagian belakang tubuh, di bawah tulang rusuk, di sisi kiri dan kanan tulang belakang. Ginjal merupakan bagian dari sistem perkemihan yang terdiri dari ginjal di mana urin dibentuk. Lalu, ureter, yaitu 2 buah saluran yang mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Zat-zat yang digunakan Kandung oleh kemih tubuh, yang merupakan larutan organ dalam kecil air untuk dan menampung dikeluarkan urin. berupa Dan uretra yang menghubungkan kandung kemih ke bagian luar tubuh. Ginjal memainkan peranan penting dalam fungsi tubuh, tidak hanya dengan menyaring darah dan mengeluarkan produk-produk sisa, namun juga dengan menyeimbangkan tingkat-tingkat elektrolit dalam tubuh, mengontrol tekanan darah, dan menstimulasi produksi dari sel-sel darah merah. Ginjal mempunyai kemampuan untuk memonitor jumlah cairan tubuh, konsentrasi dari elektrolit-elektrolit seperti sodium dan potasium, serta keseimbangan asam basa dari tubuh. Selanjutnya adalah faktor penyebab penyakit ginjal kronis. Antara lain, yang pertama ada peradangan ginjal. Peradangan ginjal atau kondisi yang juga dikenal dengan nefritis ini dapat menimbulkan gejala yang berbeda-beda. Selanjutnya ada diabetes. Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri berupa tingginya kadar gula atau glukosa dalam darah. Yang ketiga ada batu saluran kemih. Adalah batu yang tersangkut di saluran kemih, baik itu di ginjal, ureterer, maupun uretra. Yang keempat, ada tekanan darah tinggi atau hipertensi. Adalah kondisi serius yang dapat menjurus ke berbagai masalah medis lainnya, seperti stroke dan penyakit jantung. Yang kelima, ada penyakit autoimun. Adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang tubuhnya sendiri. Yang keenam, ada penyakit keganasan, merupakan penyakit yang dapat mengakibatkan kematian penderitanya. Yang ketujuh, ada keracunan obat. Adalah kondisi yang disebabkan oleh kesalahan dalam penggunaan obat. Yang kedelapan, ada obesitas. Seringkali terjadi karena kalori yang masuk lebih banyak daripada yang dibakar melalui olahraga dan kegiatan normal sehari-hari. Yang terakhir, ada merokok. Gangguan dari merokok ada seperti gangguan paru-paru, kanker mulut, gangguan lambung, kanker kulit, dan tingkat kesuburan. Jika Anda memiliki 1 atau lebih faktor resiko tersebut, berkonsultasilah dengan dokter untuk mengetahui kondisi ginjal Anda. Selain itu, fungsi ginjal dapat dilihat berdasarkan warna urin. Apabila warna urin kuning jernih, tubuh terhidrasi dan ginjal berfungsi dengan baik. Apabila warna urin lebih pekat, perbanyaklah minum air putih. Sedangkan bila warna urin kecoklatan, segeralah periksa diri ke dokter.